Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 4:39 mencatat, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Yesus tidak sedang menggunakan hak prerogatifnya sebagai Tuhan. Yesus tidak sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah sang pencipta langit dan bumi yang pernah berkarya menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini bersama Bapa di surga dan bersama Roh Kudus. Yesus sudah menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang manusia biasa, dia melakukan perkaranya sedang baru bangun tidur. Kalau orang tidur itu manusia biasa. Kalau dia kecapean, tidur itu daging yang biasa saja, sama yang dimiliki oleh orang. Dan murid-muridnya tidak sedang bertepuk tangan berkata, di tengah-tengah kita ada Tuhan, di tengah-tengah kita ini ada Allah yang luar biasa. Tetapi murid-muridnya punya kesan di dalam Matius pasal 8:27 mengatakan kebenaran kepada kita bahwa siapakah orang ini? Tidak berkata siapakah Tuhan ini, tapi siapakah orang ini? Saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Manusia seperti Yesus ini adalah manusia biasa. Filipi mengatakan kepada kita, dia sedang merendahkan dirinya. Dia sedang kenosis, mengosongkan. Orang Jawa bilang nul pudul, tidak memiliki kemampuan, kekuatan yang pernah dimilikinya di surga. Dia sedang bergerak, berpikir, berjalan sebagai seorang manusia. Sehingga Ibrani 4:15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Satu hal saja, hanya tidak berbuat dosa. Kalau soal dia capek, dia tertidur, kelelahan, itu manusia. Ketika dia dipaku, dia menjadi dia sakit. Ketika ditinggalkan murid-muridnya, dia merasa kesepian, aku mau mati rasanya. Ketika dia stres, pori-porinya pecah keluar darah, manusia biasa. Saya tidak sedang menghilangkan keilahian Yesus. Saya sedang mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian merenungkan. Kalau Yesus Kristus adalah satu pribadi yang sama dengan kita, mengapa dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu harus kita akui bahwa alam semesta ini punya energi, alam semesta ini ada punya kekuatan yang terkadang bisa dimodifikasi, bisa diatur. Kalau orang-orang Indonesia ada perkawinan, cari pawang hujan, supaya tidak hujan dengan beraneka ritual yang ada, maka hujan itu bisa tidak terjadi, tidak hujan. Saudaraku yang kekasih, di Perancis itu ada sebuah perusahaan namanya Oliver Travel. Oliver Travel ini kayak pawang hujan di Indonesia, tetapi biayanya 2 miliar. Itu tahun 2008, 2 miliar. Supaya saudaraku yang kekasih, peristiwa-peristiwa yang berskala internasional, berskala besar, itu tidak terjadi hujan. Olimpiade Beijing tahun 2008, menyewa jasanya. Konser Paul McCartney, itu juga menggunakan pernikahan Akbar Pangeran William. Saudara, juga dipakai. Tapi dia memastikan bahwa tidak terjadi hujan. Tentu kita tidak mempelajari itu, saudaraku yang kekasih. Kita tidak lagi akan mencari mengapa bisa. Tentu dengan berbagai macam ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mereka bisa, dan perusahaan ini masih terus eksis, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus berdiri
sebagai satu pribadi yang mampu menghardik angin dan meredakan danau. Tentu saudaraku, ucapan kata-kata itu merupakan doa. Ucapan dan kata-kata itu merupakan kuasa. Satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, manusia biasa ini bisa melakukannya. Itu tentu harus diakui, tidak sembarang. Satu pribadi yang berhati-hati dalam berkata-kata. Pernah ada istilah rongga mulut manusia kecil tapi lebih luas dari ragunan. Kalau ngomongnya menyakiti orang dan orang itu tidak bisa terima, urusannya begitu luas, begitu panjang, dan begitu mengerikan, saudara yang kekasih. Jadi saudara, kata-kata seseorang itu adalah kata-kata yang bisa membahayakan, walaupun berasal dari kerongkongan yang kecil, tapi luas, bisa lebih luas dari Indonesia. Mengapa? Karena bisa membahayakan begitu banyak orang jika tidak berhati-hati. Saudaraku, Yesus Kristus adalah manusia biasa yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Yakub 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku yang kekasih, yang pertama, kehidupan pribadi Yesus sebagai seorang manusia yang melakukan perkara besar itu, yang pertama adalah kamu saling mengaku dosa. Mengapa Yesus tidak mengaku dosa? Yesus tidak berdosa. Tapi manusia yang tidak mengaku dirinya berdosa adalah dia sedang berdosa. Dia sedang menipu dirinya. Karena setiap manusia itu mesti jatuh dalam dosa. Dari timbul dalam hatinya sudah ada dosa, ada kelemahan. Dan dosa kelemahan inilah yang membatasi kuasa Allah bekerja di dalam diri seseorang. Allah tidak akan pernah menggunakan orang-orang yang hidupnya tenggelam dalam dosa hari demi hari. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mencatat kebenaran penting untuk kita renungkan bersama-sama. Kebenaran itu mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ingat ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ya. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Jadi kita tidak bisa berharap melakukan perkara-perkara besar seperti apa yang Yesus lakukan ketika kita tidak saling mengaku dosa yang pertama. Kita tidak memohon pengampunan yang datang daripada Tuhan. Pengampunan itu penting untuk membersihkan diri kita. Pengampunan itu penting untuk membuat kita menjadi ringan hidup ini. Memang harus diakui, setiap kita pasti mengalami kesalahan. Sesempurna manusia manapun tidak ada yang sempurna. Pasti ada salah. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Yang pertama, mari jangan bebani hidup ini dengan kebencian. Mari jangan hadapi hidup ini dengan berbagai macam hal yang menyakitkan orang lain. Ingat mulut kita, kata-kata kita, ucapan kita. Kalau sekarang mass media begitu luar biasa, orang gampang sekali mencela orang lain. Orang gampang sekali memfitnah orang lain. Orang gampang sekali menghakimi orang lain seolah-olah dirinya paling benar. Justru ketika menghakimi seseorang, menghakimi hamba Tuhan yang lain, dia sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak sempurna, bahwa dirinya sedang memberikan penghakiman. Karena Alkitab kan jelas mengatakan bahwa jangan menghakimi orang lain, mengapa kamu menghakimi? Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang berani berkata dia pasti masuk neraka. Dia sudah mengambil kedudukan Tuhan, soal surga dan neraka itu hak prerogatifnya Tuhan. Siapa lo, orang Jakarta bilang? Siapa lo bisa memastikan orang masuk surga dan neraka? Dengar saya, dengar. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Sekarang orang berlomba-lomba mencari subscribe.
menjadi sesuatu yang unik, antik, supaya dikenal banyak orang. Ya. Mencari duit dengan menghakimi orang, menjelek-jelekan orang. Mencari duit dengan menghakimi pendeta lain, hamba Tuhan lain. Saudara, dengar saja ya. Pribadi Yesus mampu melakukan segala perkara karena dia memang bersih, tidak berdosa. Mungkinkah kita tidak berdosa? Tidak mungkin, kita pasti berdosa. Tapi untuk meminimais dosa itu, ya, supaya kita menjauhkan diri dari kesalahan yang fatal. Sedikit demi sedikit, kita belajar, saya juga belajar, saudara yang kasih. Berapa orang yang menyakiti saya? Apakah saya punya data? Saya punya data. Tapi saya lupakan. Sakit nggak? Sakit. Manusia, saudaraku, ditusuk orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang kita kasih menusuk dari dalam, jadi pengkhianat, melukai, di luar menjelek-jelekan. Nggak usah dijelekan juga, saya bisa jelek sendiri kan. Apakah saya menghakimi mereka? Saya nggak mau menghakimi. Mungkin Tuhan sedang izinkan mereka untuk menyakiti. Tuhan sedang izinkan untuk menyakiti. Lebih baik saya sakit seperti itu daripada saya sakit terkapar kena COVID-19. Lebih baik saya disakiti sahabat-sahabat saya yang pernah saya berbuat baik sama dia, kebaikan saya dilupakan. Saya berkorban buat mereka, mereka melupakan sengaja. Saya mengasihi mereka, mereka melupakan kasih itu. Nggak masalah. Itu jauh lebih baik dia menyakiti saya daripada saya disakiti dengan sakit jantung koroner, dengan stroke pian sui, orang Cina bilang. Kalau begitu disakiti saja dong, lebih baik. Ya, saudara ngawur itu. Kalau gitu saya lebih baik menyakiti saudara Yudas. Kalau bisa saudara jadi Yusuf. Kalau Yusuf menolong, membantu banyak orang. Mengapa Yesus bisa melakukan perkara-perkara besar padahal dia manusia? Saudara jangan menganggap saya menghilangkan keilahian Yesus. Bukan. Ketika Yesus di bumi ini, dia sedang kenosis, mengosongkan dirinya dan tidak membawa atribut surganya. Tidak membawa itu. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya satu, Yesus tidak berdosa. Mari kita meminimais dosa kita. Meminimais. Kita nggak bisa menghilangkan dosa karena kita daging. Kita daging, kita tidak bisa menghilangkan dosa kita. Tidak bisa. Karena daging, nanti kalau udah jadi malaikat, atau di 21, baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yakobus mengatakan adalah kamu saling mengaku dosa. Sudah karena apa, saudaraku? Doa orang yang benar. Yesus hidupnya benar. Bahkan dia berkata, akulah kebenaran. Karena dia identik dengan kebenaran. Dia identik dengan firman. Dan firman itu menjadi manusia, Yesus. Kalau mungkin kepercayaan lain, firman itu menjadi buku. Buku itu dihargai, buku itu dihormati. Bahkan salah mengucapkan, udah penistaan. Karena apa? Firman itu jadi buku, dia menghargainya setingkat dengan Tuhan. Karena apa? Buku itu ucapannya Tuhan. Tapi kita tidak, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus identik dengan firman, Yesus yang tidak pernah berdosa, tidak satu kali pun dia berzina, tidak sekalipun dia membunuh, tidak sekalipun dia melakukan hal-hal yang tercela, terjadi skandal-skandal yang tidak jelas. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, wajar. Itu pribadi yang sempurna, pribadi yang tidak punya celah. Tunjukkan apa Yesus bercela. Enggak ada. Tunjukkan kepada saya, nabi mana yang bisa seperti Yesus? Enggak ada. Mengapa? Karena dia benar. Jadi kita bisa benar, ya.
Kita bisa benar kalau kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita nggak bisa benar. Jangan sok merasa diri benar sendiri, orang lain salah. Kita tidak bisa benar. Kenapa? Karena yang membenarkan kita Yesus. Bisa suci nggak? Nggak bisa suci. Tetapi kita disucikan oleh darah Yesus. Pekerjaan spektakuler yang Yesus lakukan karena memang dia benar. Dan punya keyakinan. Sudah benar punya keyakinan. Ucapan doanya sangat berkuasa. Oleh sebab itu melalui renungan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari kita belajar. Tentu, sebagai manusia biasa kita menginginkan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Ada energi yang luar biasa di luar kita. Spirit of fear. Roh yang menakutkan. COVID-19 sedang menakutkan semua orang. Mau orang pinter, orang kaya, orang miskin, pejabat tinggi, rakyat jelata. Semuanya menghadapi virus COVID-19 dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Itu tidak kelihatan yang menakutkan seluruh tubuh kita, seluruh bangsa kita, seluruh rakyat Indonesia. Tetapi satu hal, mari kita belajar kebenaran ini. Tentu di bawah tuntunan kuasa Roh Kuduslah kita bisa meminimais dosa dan kesalahan kita. Meminimais di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri manusia biasa, dia bisa melakukan perkara dahsyat dan spektakuler. Karena dia bergantung sepenuhnya 100% kepada pimpinan Roh Kudus. Ia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk berbuat banyak perkara-perkara besar. Memberitakan kabar baik. Badai dan topan, gelombang, berhenti. Orang menjadi tenang. Orang menjadi bisa berlayar dengan baik. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar, mengerti. Ada banyak perkara-perkara besar yang bisa kita lakukan kelak ketika kita saling mengampuni. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, meminimais dosa, tidak mudah menghakimi orang lain, karena kita juga tidak lebih dari mereka. Ketika saudara menunjukkan kepada mereka 1, saudara itu 4. Saudara lebih buruk dari orang-orang yang saudara cela. Tidak usah mengambil hak prerogatifnya Tuhan, menentukan orang itu masuk neraka, orang itu masuk surga. Saudara akan beralasan bahwa saudara sebagai seorang pendeta yang tahu kebenaran, terus saudara punya hak. Nggak ada, saudara nggak punya hak. Yang punya hak menentukan surga dan neraka itu Tuhan sendiri, bukan saudara. Itu menunjukkan kebodohan saudara sebagai seorang akademisi, seorang teolog yang tidak rendah hati. Saya ingin katakan kepada saudara, mari kita meminimais, saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling memohon, meminta maaf. Kalau saudara merasa benar sendiri, ya saudara setan. Saudara merasa benar sendiri, saudara sedang dikerasukan. Tetapi mari kita belajar merendahkan diri, di antara kamu saling mengampuni, dan kita hidup benar. Doa orang benar. Doa itu ucapan, ucapan itu doa. Sehingga harus diakui, ada kuasa di dalam diri kita ketika kita melakukan perkataan itu dengan percaya. Tentu semuanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Biar renungan firman Tuhan memberikan kekuatan buat setiap saudara. Saya percaya Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan memberkati kita ketika kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dimanapun saudara berada. Bapa yang baik, hamba mengangkat tangan buat setiap anak-anak yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan biarkan mereka sungguh-sungguh setia
untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, hidup dalam pengampunan, hidup di dalam kerendahan hati dengan tidak menghakimi, dan hidup dalam kesucian, kebenaran Allah, sehingga setiap ucapan-ucapan kami merupakan doa yang mendatangkan perkara-perkara dahsyat. Bapa, kami berdoa urapan kuasa-Mu bekerja buat setiap anak-anak-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir atas setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin.